Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik-baik saja kan? Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi Ananda yang sedang sakit atau mungkin tidak enak badan, Pak Aris doakan agar lekas sembuh. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, Ananda bersama Pak Aris nanti akan mempelajari materi matematika, yaitu tentang soal cerita pembagian bagian 1. Nah, nanti ada 2 bagian ya. Yang satu bagian lagi akan dipelajari pada hari Sabtu. Dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, Pak Aris selalu mengingatkan Ananda, jangan lupa ya, pada hari Jumat ini untuk bersedekah atau berinfak. Dengan bersedekah atau berinfak, nanti insya Allah akan melancarkan rezeki kita semua. Amin. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, melalui mengamati video penjelasan tentang cara menyelesaikan soal cerita pembagian, peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita pembagian dengan benar. Nah, materi pada pagi hari ini itu adalah tentang bagaimana cara menyelesaikan soal cerita pembagian. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan membaca lafaz basmalah agar diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya materinya. Nah, ini sebagai pendahuluan. Dalam menyelesaikan soal cerita tentang pembagian, Ananda harus mengetahui ciri-ciri soal cerita pembagian. Misal, di dalamnya itu terdapat kata dibagikan, diberikan, dan pada pertanyaannya itu ditanyakan jumlah atau isi setiap wadah atau anak atau kandang atau kelompok dan sebagainya. Nah, ini adalah yang harus diketahui Ananda untuk menyelesaikan soal cerita pembagian. Nah, dari pendahuluan ini kita lanjut ya ke contoh soal. Contoh soal ke-1 atau pertama. Afikah memiliki 6 permen. Ia ingin berbagi kepada 2 temannya, yaitu Aulia dan Hana. Berapa banyak permen yang diterima masing-masing teman Afikah tersebut? Nah, ini adalah soal pembagian. Karena di dalamnya ada ciri-cirinya, yaitu ada kata berbagi dan ditanyakan banyak permen yang diterima masing-masing. Nah, itu ya. Yuk kita jawab ya. Nah, ini kan soal cerita. Langkah pertama itu adalah kita tulis kalimat matematikanya. Nah, di sini Afikah memiliki 6 permen dan akan dibagikan kepada 2 temannya. Berarti kalimat yang dibagi ya atau bilangan yang dibagi itu adalah ini 6 permen. Maka kita tulis di sini, di depan sini bilangan 6. Kemudian dibagikan kepada siapa? 2 temannya, yaitu Aulia dan Hana. Maka 2 temannya ini 1, 2 ya, Aulia dan Hana itu ditulis di bilangan pembagi, yaitu 2. Nah, kemudian hasilnya 6 dibagi 2. Yuk langsung cepet-cepetan yuk Ananda. 6 bagi 2 berapa? 3. Nah, hasilnya 3. Nah, jika sudah, ingat ini kan soal cerita. Perlu kita tulis kalimat kesimpulannya, yaitu menggunakan kata jadi ya. Jadi, banyak permen yang diterima masing-masing teman Afikah tersebut ada 3 permen. Nah, mudah bukan? Nah, saya rasa bagi Ananda itu adalah soal yang mudah. Kalau sudah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal kedua. Aga mempunyai 8 ekor jangkrik. Setiap kandang diisi 2 jangkrik. Berapa banyak kandang jangkrik yang dibutuhkan? Nah, ini adalah soal pembagian model yang lain. Nah, tidak ada kata dibagi dan lain-lain. Nah, ciri-cirinya bisa kita lihat ya. Nih, setiap kandang ada kata setiap ya. Setiap kandang diisi 2 jangkrik. Nah, ada kata setiap. Dan kemudian ditanyakan banyak kandang yang dibutuhkan. Nah, itu adalah soal pembagian juga. Ya, ada kata setiap. Ya.
Nah, kita jawab ya. Kita tulis kalimat matematikanya terlebih dahulu. Nah, di sini Aga mempunyai 8 ekor jangkrik. Nah, berarti 8 di sini ditulis sebagai bilangan yang dibagi yang berada di depan. 8 dibagi, bilangan pembaginya yang mana ya? Nah, ini setiap kandang diisi 2 jangkrik. Berarti ini dibagi 2 sama dengan, yuk cepet-cepetan lagi yuk. 8 dibagi 2 berapa? 4. Nah, atau dengan cara lain bisa seperti ini ya. Bilangan yang dibagi itu adalah bilangan yang paling besar yang ada di soal ini, yaitu ini ada 8 dan 2 toh. Nah, 8 itu yang paling besar, tapi tulis di sini ya, di depan sini bilangan yang dibagi. Jika sudah, bisa kita tulis kalimat kesimpulannya. Jadi, banyak kandang jangkrik yang dibutuhkan, ada 4 kandang. Nah, dari 2 contoh soal ini, ada pertanyaan bagi Anda? Nah, saya rasa tidak. Mudah Pak Aris. Ya, alhamdulillah ya. Nah, jika sudah paham Anda, kita lanjut ke latihannya. Latihan dikerjakan di buku tulis matematika dan ditulis tangan Ananda sendiri. Perintahnya, kerjakan soal cerita tersebut beserta langkah-langkah pengerjaannya. Ya, jadi tidak langsung isinya. Nah, kita lihat ya soalnya. Nomor 1. Pak Joko mempunyai 36 ekor ikan. Ikan tersebut akan dimasukkan dalam 6 akuarium sama banyak. Berapa banyak ikan yang ada pada setiap akuarium? Nah, soal ini saya ambilkan dari LKPD halaman 103 bagian B nomor 5. Ini skornya, skor soal ya, di 25. Kemudian nomor 2. Ada 24 salak. Alisa, Desi, Aldi, dan Riko membaginya sama rata. Berapa banyak buah salak yang diterima setiap anak? Nah, ini juga saya ambilkan dari LKPD halaman 103 bagian B nomor 4. Skor soal ini itu adalah 25. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3. Ada 60 ekor itik yang dimasukkan ke dalam kandang. Setiap kandang akan diisi 20 ekor itik. Berapa banyak kandang yang dibutuhkan? Nah, ini soal ini juga saya ambilkan dari LKPD halaman 106 bagian B nomor 1. Skornya 25 ya. Kemudian soal yang terakhir, nomor 4. Alisa mempunyai tali sepanjang 64 cm. Tali itu dipotong menjadi 8 bagian yang sama panjangnya. Berapa sentimeter panjang setiap potongan? Nah, ini juga saya ambilkan dari LKPD halaman 106 bagian B nomor 5. Skornya 25. Nah, itu saja yang bisa Pak Aris berikan. Semoga Ananda bisa memahaminya dengan baik tentang cara menyelesaikan soal pembagian. Nah, itu saja yang bisa Pak Aris berikan. Pak Aris mohon maaf apabila dalam penyajian materi ada kekurangannya. Pak Aris mengucapkan terima kasih bagi Ananda atas partisipasinya dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, dan begitu juga dengan Bapak Ibu atas pendampingan kepada Ananda. Selamat berlatih, ingat tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Nah, itu saja yang bisa Pak Aris berikan. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.